warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mas Mut, masih di seputaran anxiety disorder, psikosomatis, dan disepsia. Di video kali ini saya ingin berbicara tentang asal mula adanya anxiety disorder. Kalau di beberapa yang saya pelajari ya, terutama dengan pengalaman pribadi saya. Dengan pengalaman pribadi saya, anxiety disorder itu muncul setelah panic attack atau mungkin sebelumnya, sebelum panic attack, tapi kita tidak begitu menyadari. Kita mengalami sedikit kecemasan-kecemasan ringan seperti itu. Kecemasan-kecemasan masih belum akut ya, masih belum parah, yang masih belum sampai ke kematian, itu hanya sering takut. Saking seringnya takut, bisa jadi takut dengan keadaan, bisa jadi takut dengan kondisi perekonomian, itu keadaan kondisi perekonomian, dengan keadaan rumah tangga, dengan keadaan, pokoknya keadaan sekitar lah. Kalau orang yang belum menikah mungkin dia pernah bermasalah dengan pasangannya, atau orang tuanya, atau temennya, lingkungan kerjanya. Nah itu bisa bisa bermasalah. Ketika sudah terjadi parah di dalam dirinya sampai dia tidak bisa mengendalikan, itu bisa terjadi anxiety disorder. Biasanya itu berpikir-pikir sendiri tentang menebak-nebak tentang sesuatu yang negatif yang akan terjadi pada dirinya. Sampailah itu kalau sebelum panic attack, sampailah terjadi mentok, itu terjadi permasalahan antara pikiran dengan lambung. Sampai lambungnya mentok, biasanya tidak disadari, eh, lambung itu jadi bermasalah. Ketika lambung sudah jadi bermasalah, kita jadi telat makan, contohnya kita jadi banyak menghibur diri tapi akhirnya jarang kemasukan nutrisi. Kita makanannya di makanan-makanan yang tidak banyak nutrisinya, atau makanan-makanan yang kurang sehat, seperti halnya makanan instan, atau meskipun minuman juga minuman-minuman instan, kita sering minum-minum hal tersebut, tapi kita jarang memberikan asupan nutrisi yang baik dan benar kepada tubuh kita, termasuk sayur, termasuk buah, termasuk ya nasi itu tadi. Nah, biasanya ketika sudah terjadi seperti itu, lambungnya sudah tidak membaik, otaknya juga tidak begitu membaik, akhirnya nggak sinkron antara otak dengan lambung. Kalau di saya, pemicunya adalah kopi. Waktu itu, ketika otak saya sudah nggak begitu fresh, bermasalah, terus lambung saya juga bermasalah, kadang suka perih-perih, tidak saya rasakan, saya kopinya itu parah, karena pelarian terbaik orang sumpek atau orang stres ya, itu adalah kopi dan rokok. Saya ngopi itu bisa sampai 5 gelas lah sehari, 4 sampai 5 gelas sehari. Terus ngerokoknya nggak berhenti, lanjut terus ngerokok terus, sampailah terjadi panic attack. Panic attack pertama saya itu saya kurang paham, dan saya bisa mengatasi dengan cepat. Waktu itu hanya keluar rumah, terus duduk di teras, nemuin teman saya untuk nongkrong, dikasih air hangat, tiba-tiba mereda. Itu terjadi hanya kurang dari setengah jam. Kata teman saya, kamu kebanyakan pikiran mungkin, jadi stres banget. Nah, panic attack-nya tidak begitu menakutkan kala itu pertama. Yang kedua, saya panic attack ketika menyetir. Ketika saya menyetir, itu panic attack yang sangat mengganggu karena posisi di jalan. Dan saya mencoba untuk mencari rumah sakit terdekat kala itu. Itu parah sekali panic attack-nya. Seolah-olah mau meninggal hari itu juga. Sama yang pertama juga seolah-olah mau meninggal hari itu juga. Paling tidak terjadinya itu sedikit, nggak lama. Terjadinya itu tidak lama. Yang kedua itu terjadinya sedikit lebih lama. Itu berangsur-angsur dalam tahun pertama panic attack, itu masuk ke panic attack berikutnya itu tidak di tahun yang sama, meskipun hanya terpaut sekitar 6 bulan mungkin ya. Setelah itu terjadilah lagi panic attack yang ketiga, dengan durasi sekitar ya 3 jam mungkin ya, dari setengah 4 sore sampai lebih, mungkin sampai jam 8 itu baru meredah. Jam 8 setengah 9 itu baru meredah, dan
panik betul, cemas betul, sangat menakutkan, serem sekali yang saya lakukan, yang terjadi, yang saya rasakan di dalam tubuh saya itu sangat serem sekali. Begitu seramnya sampai saya menerobos dokter praktek waktu itu masih libur, masuk buka lagi itu jam sekian, saya langsung ke ruang tunggu itu, ke orang yang menjaga itu, bisa minta tolong, saya harus ketemu dengan dokternya, kayaknya saya mau meninggal ini, sampai begitunya. Ada yang saya rasakan dan ini parah sekali, ini perasaan tidak nyaman, jantung berdebar, keringat dingin, terus beberapa kali. Nah, itu yang terjadi. Setelah itu mengakibatkan trauma tersebut menakut-nakuti kita, otak kita itu menakut-nakuti badan, jika terjadi apa-apa nanti bisa terulang lagi. Dan trauma itu yang membuat kita terperosok terus ke dalam kecemasan yang berlebih itu tadi. Setelah itu saya mengalami kecemasan berlebih terus-terusan selama 3 bulan kalau nggak salah. Saya itu hampir setiap saat kecuali tidur, bahkan tidur pun kadang-kadang suka kebangun gara-gara itu tadi, ketakutan berlebih, kecemasan berlebih, anxiety disordernya itu mulai bekerja. Itu yang merusak pola pikir kita, yang merusak kehidupan kita. Ketika kita mengalami anxiety disorder yang parah itu tadi, ketakutan akan terjadi hal yang hampir sama itu. Jadi kita lebih mudah untuk jantung berdebar, lebih mudah untuk panik. Jadi kita jadi melemah, tubuh kita ini melemah dan selalu waspada. Akhirnya kita jadi melemah, sangat melemah. Dan itu cara mengatasinya adalah dengan cara memperbaiki pola pikir. Tapi apakah langsung bisa memperbaiki pola pikir? Tidak bisa. Tahapannya adalah memperbaiki pola makan dulu. Kalau menurut saya sudah 1 tahun 3 bulan ini, saya angen-angen ya, dengan perkembangannya sampai alhamdulillah sudah beraktivitas normal ini. Saya perbaiki pola makan dulu. Saya wajib sarapan dulu. Sarapan itu harus tertib. Awalnya bisa makan sampai sehari 7 kali, sedikit-sedikit agar ada nutrisi. Karena mau tidak mau, karena kita cemas terus, setiap saat kita cemas, setiap saat kita takut, setiap saat kita mengalami ketakutan. Jadi berat badan itu menurun. Nutrisi itu terpakai hanya untuk otak kala itu. Jadi saya dengan berat badan 74 menurun sampai 67, 68. Makannya bubur terus, minum air gula seperti yang mentor ajarkan. Setelah itu 3 bulan itu saya sudah mulai paham, saya sudah mulai stop scroll tentang penyakit. Sekarang saya berubah, saya pelajari tentang apa itu anxiety disorder dan tata cara mengatasinya. Ketika sudah saya lakukan hal tersebut, saya sudah mulai paham tentang anxiety disorder, saya paham tentang panic attack, saya paham tentang dispepsia, dan saya paham tentang semua gejala yang saya alami. Saya stop untuk mencari tahu tentang yang di luar itu, meskipun dulu sudah pernah mengalami. Dan saya dikelilingi oleh orang-orang yang parah gitu. Ada teman saya seumuran, ada yang meninggal, ada yang kena stroke, ada 2 sampai sekarang masih belum sembuh, ada yang meninggal gara-gara kanker liver, ada yang kanker usus besar, ada yang kanker otak, ada yang ini, ada yang itu, ada yang sakit, meninggal gara-gara lambung dan lain-lain lah. Dan itu yang membuat terekam dalam pikiran kita itu seolah-olah merasa kita sakit yang sama dengan orang-orang sekeliling kita yang mereka alami. Jadi hipokondria itu saya pelajari juga tentang perasaan kita berpikir tentang penyakit, kita mengidap penyakit yang berat meskipun sebenarnya tidak. Itu melawan itu lama sekali, jujur saja saya melawan itu lama, meskipun badan sudah agak sembuh. Melawan hipokondria itu sangat lama sekali, tapi harus dilawan. Dan akhirnya saya belajar terus tentang tata cara mengatasi anxiety disorder dengan melihat tutor-tutor, mentor-mentor yang ahli-ahli di bidang ini, meskipun dokter atau orang pelaku yang pernah mengalami hal seperti ini. Ada yang sakit sama 2 tahun, itu apa kendalanya, kok bisa sampai 2 tahun, ada yang sampai 3 tahun, kendalanya apa, ada yang sudah sembuh terus kumat, itu kendalanya apa. Itu saya pelajari betul. Setiap hari saya buang waktu saya untuk mempelajari tentang anxiety disorder, psikosomatis, dan dispepsia dari 3 YouTuber terkenal, 1 dokter, 2
orang yang mengidap penyakit seperti kita, dan followernya sudah banyak, malah ada yang mendirikan Anxiety Care Indonesia. Saya pelajari betul itu. Bahkan di video terakhirnya ketika dia berkunjung di luar Jawa, ada acara dia naik pesawat aja sudah takut betul sampai pucat gitu. Dan itu tidak terjadi di saya karena saya merangkum semuanya. Saya tidak mengikuti semua metodenya. Saya ambil mana yang bagus, mana yang baik, ya itu aja yang saya putar, yang buat semangat buat diri saya. Alhamdulillah saya 1 tahun 3 bulan ini sudah sudah benar-benar melakukan kegiatan aktivitas sehari-hari dengan catatan tetap menjaga pola makan, pola pikir, dan pola hidup. Saya berubah betul, drastis. Saya berubah betul tentang pola hidup saya. Yang semula saya tidak, kadang kalau capek tidak bangun pagi, saya wajib bangun pagi. Setiap hari saya harus bangun pagi. Jam berapapun saya tidur, pagi saya harus bangun. Wajib, dan tidak boleh malas-malasan di atas kasur, dan saya harus beraktivitas. Dan saya langsung aktivitas lagi. Karena kurang tidur berarti aktivitas saya tidak terlalu berat. Setelah itu saya sarapan. Setelah itu aktivitas lagi, kerja dan lain-lain segala macam. Saya jaga betul. Terus makan siangnya saya jaga juga karena ada dispepsianya. Kalau ada telat makannya, otomatis akan mengakibatkan kambuh di apa namanya? Biasanya itu gejalanya adalah ada perih. Ya, ini jangan diteruskan, sudah langsung makan aja, nggak pakai ditunda, langsung makan aja dimanapun, apapun yang Anda lakukan, langsung makan saja. Setelah itu jauhi pantangan yang benar-benar. Itu mempelajari pantangan itu butuh waktu berbulan-bulan. Itu saya anggap coklat itu, susu dan lain-lain, itu saya tuduh semua itu jadi tangan-tangan. Ternyata pantangan itu hanya satu kalau di saya per hari ini, hanya kopi saja. Ketika sudah sembuh, pantangan saya sampai detik ini masih kopi, dan masih belum bisa saya minum kopi. Kalau yang lain sudah aman semuanya, sambal mau santan, asalkan tidak berlebih. Ya itu tadi, kita harus memperbaiki pola hidup. Jadi kita tidak boleh memasukkan sesuatu yang berlebih kepada tubuh kita, secukupnya saja. Terus pola pikir itu paling susah, paling sulit. Ketika kita merubah pola pikir, kita ngomong merubah pola pikir itu sangat susah sekali. Karena permasalahannya ada di sini, kita mau menyelesaikannya di sini. Jadi saya pikir memang paling susah merubah pola pikir itu paling susah sekali. Saya merubah pola pikir itu paling lama. Dengan cara apa? Dengan cara itu tadi, saya mendoktrin diri saya tentang apa yang harus saya pikirkan. Dengan cara itu tadi dibarengi dengan pola hidup dan pola makan yang baik dan benar, pola pikir itu akan terbentuk sendirinya. Ketika kita sering melakukan aktivitas yang positif, nanti pola pikir kita juga akan berangsur-angsur beralih ke positif. Biasanya mengikuti seperti itu. Terus kita harus banyak rubah. Katanya ada yang bilang pola sifat, pola itu hanya mengikuti saja. Kita harus benar-benar bisa mengontrol diri kita, melakukan intinya kita harus memperbaiki kualitas diri. Secara rohani dan batin itu harus diperbaiki. Kita harus lebih mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Islam, kita harus menjaga hubungan dengan antar manusia, dengan orang-orang yang pernah bermasalah dengan kita. Kita harus hilangkan semuanya. Kita harus berubah menjadi orang yang baik. Kita harus bisa menjadi orang yang full senyum. Kita harus bisa menjadi orang yang sangat menyenangkan. Nanti alam itu akan mengikuti kita. Alam akan mengikuti kita dengan perubahan pada diri kita sendiri. Alam akan mengikuti perubahan tersebut. Jangan khawatir, jangan takut tentang rezeki, jangan takut tentang apapun. Itu sudah digariskan semua, dan rezeki akan berangsur-angsur mengikuti, membaik juga. Akan ikut membaik juga ketika kita memperbaiki kualitas hidup kita, memperbaiki sumber daya manusia yang ada di dalam diri kita. Nanti alam akan mengikuti menjadikan mengimbangi tentang perubahan apa yang terjadi di diri kita. Semakin kita baik, semakin baik pula apa yang kita dapatkan dari alam tersebut. Itu cara kerja alam, menurut saya begitu. Saya mengalami hal yang seperti ini. Ada dan tidak harus memiliki. Saya pernah kehilangan kendaraan, terus maksudnya kehilangan itu saya harus jual untuk urusan kehidupan karena saya sakit tidak bisa bekerja. Ada beberapa barang kendaraan yang harus saya jual, dan ketika saya merubah diri saya, itu akan kembali meskipun tidak dengan hak milik. Ada seorang teman saya menitipkan kendaraannya roda 4, dititipkan di rumah saya, bisa pakai kapan saja, terserah saya. Ada yang menitipkan kendaraan roda 2, dititipkan kepada saya karena di rumahnya nggak ada tempatnya.
saya bisa pakai kapan saja. Itu akan mengikuti, alam itu akan mengikuti, rezeki itu akan datang dengan sendirinya, tidak harus kepemilikan. Itu meskipun hanya pinjaman, itu bisa, kita bisa menikmati. Apa bedanya gitu loh, apa bedanya ketika kita harus memiliki dan ada, yang penting fasilitas itu ada dan kita bisa pakai, kita bisa manfaatkan, kan sama aja. Toh lebih baik yang seperti ini, tidak harus membayar pajaknya, kita hanya cukup merawat, hanya mengganti olinya, hanya begitu saja, kita pakai dengan baik dan benar. Kalau tidak perlu ya nggak usah dipakai. Dan alhamdulillah bisa seperti itu. Ketika apa? Ketika kita memperbaiki kualitas diri kita, niscaya alam sekitar akan mengikuti perubahan kebaikan kita, menjadikan kita jadi lebih berkualitas. Jadi terutama ya otomatis kita akan lebih sehat, pola pikir kita juga lebih baik. Terus kita dikelilingi dengan orang-orang yang sama dengan kita, seperti kata pepatah, burung burung sejenis terbang bersama. Jadi ketika kita menjadikan diri kita buruk, maka kita dikelilingi dengan keburukan. Ketika kita berlaku baik, kita jadi orang yang baik, maka kita dikelilingi oleh orang-orang yang baik pula. Jadi begitu cara saya sembuh dari anxiety disorder, psikosomatis dan dispepsia sampai sekarang 1 tahun 3 bulan ini. Alhamdulillah saya sudah beraktivitas normal, sudah pergi pagi pulang malam, sudah bisa, dan alhamdulillah tidak kumat-kumat lagi. Dan saya jaga terus pola makan, pola pikir, dan pola hidup yang baik dan benar, dan tidak kambuh-kambuh lagi. Terima kasih sudah melihat video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.